Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ricky Channel. Kita kedapatan customer Scoopy FI tahun 2019. Di sini terkendala motor Scoopy FI ini di putaran tengah mengalami berbet. Yuk kita lanjut pembongkaran dan check up, terutama di bagian throttle body, pembersihan serta pengecekan di sensor-sensor. Lanjut nanti kita reset. Ini motor Scoopy-nya. Oke, kita lanjut pembongkarannya. Pertama-tama kita pembongkaran jok, lalu pembongkaran bagian dek cover mesin. Setelah itu jok kita copot. Mari kita buka dulu. Lanjut pembongkaran desin. Setelah cover mesin sudah tercopot, lanjut kita pembongkaran bagian jok. Pembongkaran jok menggunakan kunci T10 dan juga obeng. Yuk kita zoom agar lebih jelas. Di sini ada baut obeng. Juga ada baut obeng. Lanjut pembongkaran jok. Jok sudah terlepas, saya perketat biar lebih jelas. Sini sudah nampak jelas. Mari kita bongkar bagian injectionnya. Sebelum pembongkaran kita buka dulu daerah bagian injektor. Injektor kita buka dengan menggunakan kunci T10. Di sini ada dua baut injektor yang harus kita buka. Ini dia
buka. Baut pertama sudah terbuka. Ini baut yang keduanya kita buka. Lalu pencopotan soket injektor. Jika sudah, klem selang injektor kita copot menggunakan kunci T10 juga. Jika sudah, kita copot bagian sensor IACP-nya. Lanjut, sensor TPS-nya kita copot juga. Jika sudah, baut manifold harus kita buka juga menggunakan kunci T10. Ada 2 biji atau 2 buah. Ini bagian yang pertama, dan ini bagian yang kedua. Kita bongkar dulu. Kita copot dulu bautnya. Baut satunya lagi kita copot. Sudah tercopot. Lalu kita buka bagian filternya. Di sini ada obeng, ada baut obeng plus. Kita buka. Baut filternya kita copot menggunakan obeng. Ini udah kendor. Lalu kita buka bagian intake-nya. Coba buka. Ternyata di sini terkunci. Ada baut 10. Kita lihat atau kita perdekat supaya lebih jelas. Sini agak sedikit gelap. Baut ini kita buka. Baut kabel gasnya sudah terlepas. Kita coba lagi untuk bukanya. Kita goyang-goyangkan. Ini sudah terlepas dari bagian head. Lalu kita pisah atau kita buka juga karet yang menuju ke filter udara. Kita copot. Jika sudah, kabel gas juga kita copot menggunakan kunci pas 12. Kabel gas pertama kita copot. Di sini ada 2 buah kabel gas, yang satu sistemnya tarik dan yang satu sistemnya mengulur. Yang satunya kita copot lagi juga. Ya, sudah tercopot. Jika sudah tercopot, kita copot kabel gasnya dulu. Ini sudah terlihat injektor dan manifoldnya sudah kita buka. Lanjut kita pembongkaran atau pemisahan bagian throttle body dan juga intake manifold. Di sini ada 2 buah baut yang menghubung ke manifold menggunakan baut 10, 1 dan 2. Kita coplot. Lanjut pembongkaran di throttle body dan manifold kita copot dulu. Di sini ada 2 buah baut menggunakan kunci T8. Baut 1 sudah terlepas. Lalu baut satunya lagi kita copot. Baut satunya kita buka. Sudah kita pisahkan. Di sini terlihat kotor bagian manifold.
serta throttle bodinya juga kotor. Kita proses pembersihan dan pencucian, kita skip aja biar lebih cepat. Setelah proses pembersihan di bagian throttle body, lanjut kita pasang untuk jadikan satu di throttle body dan manifold. Sini ada dua baut, kita pasang kembali bautnya, bagian atas dan bagian bawah. Kita kencangkan, dan ini harus benar-benar kencang. Jika sudah, kita pasang ke motornya. Sebelum dipasang, kabel gas juga kita pasang terlebih dahulu agar lebih mudah pemasangannya. Bagian satunya juga kita pasang. Lalu jika sudah, kita kencangkan mur di bagian kabel gas menggunakan kunci 12 pas. Oke, kita lanjut pengencangan di sebagian sebelahnya. Jika sudah, kita pasang ke motor. Kita masukkan dulu ke bagian karet filternya. Jika sudah masuk, lalu kita kencangkan menggunakan obeng. Jika sudah kepasang, kita kencangkan bagian manifoldnya. Ada dua buah baut atau mur. Kita kencangkan menggunakan kunci T10. Jika sudah, kita pasang sensor TPS-nya, kemudian sensor IACP kita pasang juga sampai bunyi klik. Lalu kita pasang juga bagian injektornya. Setelah kita pasang, kita baut juga baut di bagian injektornya atau join injektornya. Ada dua buah baut, kita kencangkan. Hati-hati saat pengencangan join injektornya karena ini berbahan plastik, jadi rawan atau rentan pecah. Jika sudah, kita pasang bagian sensor injektor. Jika sudah, kita lanjut tekanan full pumpnya. Di sini kita buka dulu pancingan selang injektor, lalu kita pasang. Tekanan full pump kita cek. Di sini menunjukkan berapa. Sekaligus kita nyalakan dan kita coba. Untuk tekanan di sini menunjukkan angka 39. Tekanan motor ini masih terbilang normal karena di sini menunjukkan angka 39 dan ternyata full pump ini masih bagus. Lanjut kita scan motor ini dan kita kalibrasi supaya motor ini bisa performanya kembali seperti semula atau lebih bagus lagi performanya. Ini motornya masih mati-mati, kita besarkan dulu setelah ini screw-nya.
Jika sudah, kita lanjut ke sketnya. Kita buka bagian injakan, lalu kita buka bagian akinya. Di sini ada soket merah. Kita copot. Lalu kita colokkan ke scanner. Supaya kita tahu di bagian mana yang mengalami kerusakan atau hanya perlu dikalibrasi dan direset pabrik. Kita pilih menu diagnosa, lalu ke pemilihan Honda. Di sini juga ada bahasanya Indonesia. Lalu kita lanjut ke pemilihan motornya. Kita cari di sini sesuai dengan motor, yaitu Scoopy FI 110. Lanjut, kita membaca kode kerusakan dulu. Di bagian sejarah tidak ada yang rusak. Lanjut ke pembacaan tampilan DTC juga tidak ada. Jika sudah tidak ada, maka kita lari ke data sistem. Kita cek satu persatu di sini. Kamera tidak fokus. Sekarang sudah fokus. Kita setel RPM-nya. Namun sebelum penyetelan, alangkah baiknya temperatur suhunya itu harus 80 derajat Celcius supaya motor tidak mati-mati atau tidak terlalu kecil gasnya. Oke, selanjutnya kita cut untuk menunggu temperatur suhunya di 80 derajat. Di sini suhunya sudah lebih dari 80 derajat. Kita lanjut penyetelan RPM. Penyetelan RPM di angka 1700. Kita cari di angka 1700. Lalu waktu pengapiannya harus 7 derajat. Oke, sudah cukup. Lanjut kita coba gas. Oke, motor sudah normal kembali. Selanjutnya kita pasang-pasang kembali joknya. Setelah joknya kita pasang, nanti kita lanjut. Oke, pemasangan jok sama seperti yang awal. Supaya lebih cepat, kita skip dulu. Setelah motor kita pasang semuanya, sekarang motor ini sudah normal. Coba kita periksa atau kita cek kembali. Kita nyalakan. Motor sudah nyala. Coba kita, speedonya sudah nyala. Lanjut kita nyalakan motor atau mesinnya. Motor sudah normal. Lamsamnya pun sudah bagus. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya supaya channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.